weh jangan disenterin. Dia lari ke aku, dia meluk aku langsung, ayo naik ke atas, naik ke atas. Dia lari. Dia nggak mau cerita ada apa, udah kita naik dulu, kita ke tenda. Udah kita ke tenda. Akhirnya ternyata dia itu tangannya dipegang sama sosok pocong. Jadi ceritanya dimulai ketika liburan semester tahun 2018. Bulannya lupa saat itu. Yang jelas liburan semester. Nah, liburan semester itu aku pulang ke sini karena kebiasaannya waktu kesibukan kuliah pun sering muncak gitu. Jadi ketika pulang pun rasanya ingin muncak lagi. Nah, ketika di rumah nggak ada teman muncak. Teman-teman muncak ada sebenarnya, tapi udah pada kerja, udah pada sibuk sendiri-sendiri lah. Nah, sewaktu itu di hari, kalau nggak salah di hari Rabunya itu aku ngajak teman saya namanya Arul. Nah, si Arul ini dia benar-benar pemula, cuman dia istilahnya kepengen muncak. Nah, malam Kemisnya kita ngaji bersama, terus aku ngajak dia, ayo Rul besok ke Gunung Prau gimana. Iya ayo. Terus keadaannya gimana di sana? Ya cuma pegunungan biasa, nggak terlalu tinggi. Kamu kan pemula, bisa lah untuk di sana untuk belajar untuk pemula. Nah, singkat cerita, hari Kamisnya paginya aku bangun pagi, aku ngabarin Arul lagi, Rul gimana, jadi enggak nanti sore yakin? Iya nanti sore. Terus akhirnya dia mau. Aku packing sampai sekitar duhur ya. Enggaknya waktu itu cuman bawa carrier, sepatu sama jaket, barang-barang yang lain soalnya di Semarang. Nah, udah siap packing sekitar jam 3 kita ketemu di rumahku. Terus aku bingung tuh, masa ya kita mendaki cuma berdua. Akhirnya aku ngabarin teman yang ada di Semarang namanya Fahmi. Aku telepon dia, Mi gimana kita ke perahu. Karena dia juga dulunya ketika di Semarang sering mendaki sama aku, jadi dia langsung mau. Iya oke, berangkat kapan? Sekarang. Dia kaget, loh kok dadakan gitu. Iya soalnya nggak ada waktu lagi, nanti kalau di hari weekend pun ramai banget gitu. Ya oke, aku mau, tapi aku harus ada temennya dari Semarang gitu. Terus akhirnya aku telepon, kalau nggak salah waktu itu Rian. Aku telepon, Rian gimana ke perahu kita, kamu dari situ sama Fahmi kita ketemu di base camp aja. Nah si Rian ini ternyata ada acara keluarga dadakan juga, akhirnya dia nggak bisa. Terus aku telepon seniorku, sebut saja namanya Mbak Nina. Mbak Nina ini senior mapal aku, dia cukup berpengalaman mendaki gunung. Nah akhirnya aku telepon dia, mau dia, tapi setelah dia prakteknya itu pulangnya sore sekitar jam 5, jam setengah 6. Nah akhirnya aku suruh dia ngubungin si Fahmi, gimana kalau mereka bareng berdua kita ketemu di base camp. Nah akhirnya oke, jadi kita berangkat. Saya dan Arul berangkat dari sini sekitar jam setengah 4.
jam setengah 4 atau jam 3. Dan mereka dari sana itu setelah si Mbak Nina ini pulang. Nah, ketika aku berangkat dari sini jam 4, sekitar jam 4 itu aku berangkat sampai sana sekitar habis isya lah, habis isya. Nah, aku ngabarin si Mbak Nina sama Fahmi ini, aku tak telepon, gimana udah berangkat atau belum? Udah, ini udah di perjalanan katanya, udah di perjalanan, tunggu aja. Jam berapa kira-kira? Ya nggak tahu, ini soalnya lewat jalan baru, nggak lewat kota, soalnya muter-muter. Ya oke, tak tunggu. Nah, udah, kalau kira-kira mereka berangkat setelah maghrib, berarti kira-kira sampai itu jam 9 atau jam 10 dari Semarang sampai base camp Patang Panteng. Nah, tapi karena dia lewat jalan baru dan itu memang hutan, itu sampai base camp itu sekitar jam 1. Nah, ini ada yang gak beres. Si Mbak Nina ini ceritanya itu disasarkan, secara istilahnya itu disasarkan. Nah, sedikit cerita Mbak Nina ini, dia adalah seorang yang bisa dibilang indigo karena dia bisa melihat dan sedikit bisa mengontrol, bisa menghandle. Nah, Mbak Nina ini udah merasa disasarkan sejak memasuki kawasan Wonosobo. Dia merasa karena ini Google Map kok muter-muter terus gitu loh di tengah hutan, gak ada siapa-siapa. Akhirnya si Mbak Nina ini kan dia punya teman anak-anak, tapi dia makhluk halus. Nah, seperti kalau kita tahu di film Jurnal Risa, seorang Risa Saraswati kan dia punya teman Peter CS. Nah, sama persis. Dia punya teman-teman tapi dia lokal, makhluk ini lokal. Nah, dia punya 8 teman. Nah, ketika itu dia panggil untuk membenarkan jalan ini. Ternyata yang datang cuma 3. Yaudah nggak apa-apa. Akhirnya setelah dipanggil lah itu teman 3 itu, akhirnya jalan itu jadi benar. Nah, ketika jalan udah benar, ada kendala lagi. Motornya itu nggak kuat. Iya, soalnya medannya benar-benar terjal. Akhirnya ada mobil. Waktu itu ada mobil warga situ. Dia kasihan melihat mereka dua dorong motor. Akhirnya motor itu dinaikkan ke mobil. Daripada nggak kuat lama, masih jauh juga. Akhirnya dinaikkan ke mobil, terus mereka berdua naik mobil akhirnya. Sampai sudah dekat base camp Patang Panteng itu, mereka diturunkan karena katanya jalannya udah bisa dikatakan landai lah, walaupun di gunung. Akhirnya mereka sampai di situ jam 1 itu tadi. Kita istirahat, kita bertemu, kita istirahat. Aku udah nungguin sama Arul ini sejak habis isya sampai jam 1. Aku nggak bisa tidur karena kondisinya benar-benar dingin. Nah, ketika kita nunggu ini, menurut si Mbak Nina ini, dia ketika masuk kawasan, kalau kita tahu itu base campnya kan agak masuk itu ya, ada pelang itu. Nah, masuk di situ itu udah disapa sama makhluk itu, kelihatannya welcome tapi sinis gitu loh, jadi nggak jelas, energi itu nggak jelas. Tapi si Mbak Nina itu tetap masuk sampai akhirnya ke base camp. Di base camp ini si 3 anak ini, si 3 temannya ini, dia masih ikut. Dia nangis di situ. Nangis nggak ngebolehin Mbak Nina ini untuk naik. Nah, dia bilang sama aku, karena cuma aku yang tahu si Mbak Nina ini bisa. Nah, akhirnya dia ngomong sama aku, kayaknya aku nggak bisa naik deh. Loh, kenapa Mbak? Ini anak-anak nangis katanya. Anak-anak nangis, nggak bisa ditinggal, cuman katanya khawatir sama aku, ada yang ganjil di atas nanti. Akhirnya aku bujuk dia, udah lah Mbak, ini kan
ini emang temenmu, ini emang bisa tahu apa yang terjadi, tapi kita sebagai manusia kan nggak perlu takut sama itu gitu. Ya udah deh, kita naik. Nah akhirnya jam 2 kita packing sebentar, bersih-bersih. Jam 2 kita naik. Waktu di base camp itu cuman beberapa orang, benar-benar sepi karena itu malam Jumat. Malam Jumat. Akhirnya kita jam 2 naik, kita urusin maksi, perizinan, segala macam, kita doa, kita jalan. Nah kalau kita tahu di Patak Banteng kan awal naik kita kan anak tangga. Anak tangga itu masih sepi, masih istilahnya energinya masih baik, masih pemukiman soalnya. Nah ketika di setelah undang-undangan itu tadi, itu ada sosok yang dia itu seolah-olah melarang kita, tapi yang lihat cuma si Mbak Nina ini, seolah-olah dia melarang kita, jangan naik, jangan naik. Sosoknya itu laki-laki, yang jelas laki-laki, samar-samar tapi yang jelas laki-laki, nggak jelas pakai baju apa, nggak jelas, seolah-olah dia mengisyaratkan jangan naik gitu. Tapi Mbak Nina ini nggak hiraukan, posisinya itu aku sebagai leader di depan, terus belakang saya ada si Arul, terus ada Mbak Nina ini, terus yang terakhir adalah si Fahmi sebagai sweeper. Kita naik, belum terjadi apa-apa sama Mbak Nina ini. Nah ketika perjalanan selanjutnya udah hampir mendekati batu-batuan yang setelah tangga itu, ada sosok lagi dari depan, ada sosok lagi, dia cewek, pakainya putih, mukanya hancur, mukanya itu seperti korban kebakaran. Nah di situ dia malah melambaikan tangan, sini ayo sini. Nah si Mbak Nina ini udah beda, dia seperti ketakutan, tapi dia belum ngomong sama aku, jadi kita tetap jalan. Nah yang terjadi, dia diganduli kaki. Jadi dia nyeret makhluk ini tadi, nyeret yang mamba. Nah semakin jalan semakin bahaya, jadi seolah-olah hawanya itu kayak makhluk itu lagi pada turun dari atas. Jalan lagi tambah lagi, jalan lagi tambah lagi. Akhirnya kalau nggak salah terhitung 4-6 makhluk yang diseret. Akhirnya Mbak Lina ini minta break dulu. Oke. Kenapa Mbak, capek? Aku udah tahu sebenarnya, cuman aku mengalihkan si Fahmi sama si Arul ini biar gak takut, soalnya Arul juga pemula. Akhirnya waktu itu aku ubah formasi, Fahmi di depan disusul dengan Arul, aku nemenin dia di belakang. Terus daypacknya tak bawain, tapi diminta sama Fahmi. Terus akhirnya Fahmi yang bawain, aku gandeng dia, katanya berat banget. Dia cerita banyak banget, ini banyak banget, sumpah aku nggak kuat. Aku semangatin terus, ayo mbak, ayo buang itu terus, buang. Terus akhirnya kita naik lagi, terus ada sekitar di sebelum tikungan ada warung-warung itu kalau nggak salah, sebelum pos 1. Dia minta berhenti lagi. Akhirnya si Fahmi sama Arul ini tak suruh berangkat dulu aja, sampai tungguin aku di pos 1, sebelum pos 1 di warung itu di tikungan. Oh iya, dia cerita aku udah gak kuat di depan banyak banget. Terus akhirnya dia minta pulang. Mbak Nina? Iya, Mbak Nina ini minta pulang. Udah aku nunggu aja di base camp ya, aku tuh di base camp, kalian lanjutin aja. Nah dari situ kan ya masa iya dia sebagai yang paling tahu, yang paling berpengalaman, ngelepasin kita yang apa sih gitu, nggak bisa kayak gitu, apalagi nanti kalau diganggu di atas gitu. Akhirnya Mbak Nina itu mau lagi, yaudah aku mau lagi. Akhirnya dia kita berdua melanjutkan. Terus tampak di depan ada Serul sama Paku udah nungguin dari tadi. Terus akhirnya kita naik ke pos 1. Nah di pos 1 ini ada sosok cewek, beda lagi sama yang di bawah. Iya, beda lagi. Dia mukanya pucat, baju putih, rambut panjang. Dia mengayunkan kakinya.
di pos 1. Dia menginginkan sambil ngelirik kita. Tadi di bangku. Enggak, posisinya dia udah ada di situ. Kita baru jalan baru naik. Nah, udah ada dia itu. Nah, ketika jalan itu aman. Sekitar di pos 1 sampai pos 2 itu apa ya? Enggak terlalu banyak. Kendalanya enggak terlalu banyak. Kita jalan biasa. Tapi si Marina ini masih menyeret, posisinya masih menyeret. Nah, terus tiba-tiba kan di pos 1 sampai pos 2 itu kan banyak warung-warung itu ya. Nah, di warung-warung itu ketika udah sampai belum sampai. Ketika udah deket pos 2 posisinya masih sama, Fahmi, Arul, kita berdua, aku sama Mbak Nini di belakang. Nah, jaraknya Fahmi sama Arul itu sekitar 10 meteran lah, Fahmi di depan. Nah, dia pegang senter juga. Nah, tiba-tiba Arul ini katanya dia ditabrak oleh sosok hitam, tapi nggak jelas, samar ditabrak. Dia keluar dari samping dari arah warung, dia nabrak Arul. Nah, si Arul ini langsung dia duduk, ada tempat duduk di situ, duduk, dia muntah. Terus aku deketin, kamu kenapa? Enggak apa-apa, aku cuma belum makan. Aku heran, belum makan kok bisa muntah gitu. Terus akhirnya aku positif thinking aja, mungkin dia masuk angin atau apa. Nah, akhirnya aku kasih madu sama gula Jawa, gula merah. Tapi dia nggak mau, udah bawa sapuin aja. Terus akhirnya setelah Arul udah kembali normal, kita lanjutkan ke kedua. Nah, di pos 2 ini belum ada apa-apa, aman. Kita naik. Nah, ketika udah pos 2 sampai ke atas, sampai perjalanan ke atas, yang nyeret ini tiba-tiba hilang satu-satu. Tapi ada satu yang masih aja, yaitu perempuan yang di bawah itu tadi pertama ketemu. Dia masih aja, si Mbak Nina ini udah agak enteng, tapi dia masih, karena dia terlalu kekuras tenaganya, maka dia jadi lemas tenaganya. Aku gandeng terus. Nah, di sebelum pos 3 itu ada tanah, emang bener-bener tanah kan, itu patah banteng kan nanjak banget ya. Itu ada tanah miring sekali, itu ada tenda. Iya, itu tenda orang. Nah, di sebelah kanan tenda itu jurang. Nah, itu rame banget katanya. Itu seperti pasar jurangnya. Iya, di arah jurang sana itu rame banget. Sosoknya sih nggak jelas ya apa aja, tapi rame banget pada beraktivitas itu. Nah, di atasnya, di belakangnya, di atasnya, posisinya itu ada sosok hitam besar, matanya merah, dia bertaring. Nah, itu besarnya itu hampir nutupin jalan. Hampir, kan tahu sendiri Patak Banteng kan jalannya beberapa meter. Ya hampir nutupin jalan. Besar banget, tinggi banget. Nah, itu marah, dia marah. Marah siapa? Nah, itu yang dipertanyakan. Dia marah. Nah, aku bilang sama Mbak Nina ini, Mbak, udah capek? Capek lah. Terus kita rekam di sini. Jangan, kita lari. Nah, dia lari. Bayangkan dia lari, saking takutnya. Dia sakit, jangan di sini, kita lari. Ayo cepetan. Lari, dia di depan bahkan. Dia lari terus. Terus akhirnya kita berhenti di sebelum pos 3, kita berhenti. Sosok ini masih ngawasin kita. Entah itu sosok itu marah ke kita atau dia marah ke yang tenda. Kan kita nggak tahu di dalam tenda itu cewek cowok kan nggak tahu. Nah, intinya sosok ini marah tapi dia ngeliatan ngawasin kita juga gitu. Nah, di situ tiba-tiba angin besar, ada ranting patah. Iya, kita langsung lari lagi. Dan kita lari aja. Nah, si Fahmi sama Arun ini cuma kebingungan, ada apa ini, ada apa. Aku udah tahu ini ada apa-apa, tapi aku nggak tahu jelasnya. Terus kita lari sampai pos 3, kita istirahat. Nah, di situ nggak ada apa-apa juga, masih paling sekitar gangguan biasa lah, rame suara. Nah, tapi cewek ini masih ada yang
diseret-seret ini. Nah kita istirahat sebentar, kita naik lagi karena udah hampir pagi, kita juga butuh tenaga buat besok pagi. Kita naik lagi. Nah pos 3 naik itu ada, kita ketemu cewek, 2 cewek. Cewek orang atau bukan? Orang. Orang. Emang itu orang. Kita samperin, dia lagi duduk istirahat, yang satu benerin sepatu, yang satu duduk di batu. Nah si Mbak Lina ini nggak mau ngeliat cewek di batu, nggak mau, sama sekali nggak mau. Ditanyain padahal sama dia, Mbak kenapa, kecapean? Nggak apa-apa, cuma gini aja. Terus kita akhirnya bareng. Nah ternyata yang didudukin sama cewek yang duduk di batu ini dia menduduki seorang makhluk, ini cowok. Dia seperti di bangku, tapi dia itu di batu. Akhirnya Mbak Nina ini udah yuk kita berangkat aja, kalau mau gabung ayo gabung, tapi kita berangkat sekarang. Nah karena saking takutnya, takut ada apa-apa sama dia juga, akhirnya kita berangkat. Ya 2 cewek ini dia tak tanyain, Mbak kenapa nggak bawa carrier, kenapa nggak bawa tenda, kenapa nggak bawa bekal gitu. Enggak mas, kita kan orang sini gitu, kita juga jaga warung di bawah, nanti turun mampir aja gitu. Oh pantesan udah biasa ya Mbak. Belum mas, ini malah pendakian pertama saya. Kan aneh ya, nggak curiga sama sekali karena itu benar-benar real manusia. Kita akhirnya naik. Nah pada saat naik cewek ini ketinggalan, 2 ini. Iya, karena dia kecapean atau padahal Mbak Nina ini juga lambat sangat banget. Si Fahmi masih di depan sama Arul. Akhirnya kita naik masih aman, masih cuma gangguan biasa. Cewek ini ternyata udah ketinggalan di batu tadi. Dia ketinggalan di situ. Yang diseret. Iya, dia jadi sekarang ini udah nggak ada yang ganggu lagi di Mbak Nina ini. Tapi dia udah terlanjur kecapean dari bawah, jadi dia masih pelan. Terus waktu itu udah dekat Pelawangan, aku udah bilang Mbak ini udah dekat Pelawangan, tinggal zigzag naik 2 kali lagi udah sampai Pelawangan. Ya terus Mbak aku diriin tenda dulu aja sama Fahmi, terus nanti tak susul Mbak sama Arul aja, gimana? Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya aku sama Fahmi memutuskan untuk naik duluan. Kita bangun tenda di paling puncak, paling tinggi yang menghadap langsung ke Sindoro Sumbing. Nah ketika udah hampir selesai lah, hampir finishing, aku turun jemput si Arul. Ternyata Arul udah deket. Dia tanya mana tendanya, ini di atas, naik aja. Aku turun. Si Mbak ini dia belum sampai tuh, aku turun terus. Nah dia ketika di Pelawangan dia ditinggal tuh sama Arul. Dia ditinggal. Ketika udah sampai di Pelawangan ada sosok cewek cantik banget katanya. Dia, kalau kita tahu ya di Pelawangan itu kan ada pohon yang cabangnya itu ada yang ke jalan. Iya. Nah dia duduk di situ, cantik banget, benar-benar cantik. Dia cuma ngawasin yang lewat gitu aja, nggak ganggu. Tapi kan yang namanya makhluk kayak gitu juga dibiarin aja sama Mbak Nina. Udah dia jalan, dan Mbak Nina ini istirahat di ada pohon ya, nggak terlalu besar sih. Dia istirahat di situ. Dia itu senderan di pohon. Dia senderan, aku turun tuh, aku bawa senter, aku senterin tuh si Mbak Nina. Iya kan gelap banget. Aku senterin, mana Mbak Nina ini, aku senterin, loh Mbak, weh jangan disenterin. Dia lari ke aku, dia meluk aku langsung, ayo naik ke atas. Dia lari. Dia nggak mau cerita ada apa, udah kita naik dulu, kita ke tenda. Udah kita ke tenda. Akhirnya ternyata dia itu tangannya dipegang sama sosok pocong. Nah yang anehnya ini Mbak Nina bingung, ini pocong atau bukan. Soalnya kalau pocong mana bisa tangannya keluar megang tangan. Nah, tapi ini ada pincuknya ini loh, ada talinya. Mukanya benar-benar hancur, kayak yang udah busuk gitulah. Baunya juga udah gak enak.
Tapi ketika dia munculnya ketika aku senterin, ya aku lihatnya itu pohon. Mbak udah sampai situ, wih jangan disenterin gitu. Dia lari langsung lari. Akhirnya sampai tenda kita makan-makan masak-masak. Sampai atas itu jam 4 pagi. Jadi kita nggak bisa tidur. Terus si dua cewek ini baru nongol tuh, baru naik. Dia duduk di depan tenda agak sebelah kiri. Kasian banget kan, dingin banget. Akhirnya aku keluar tuh, Mbak gabung aja, ini masih longgar kok tendanya. Udah nggak apa-apa mas, ini aja, dingin banget Mbak di sini, masuk aja nggak apa-apa, ada cewek kok tadi kan, dulu ada ceweknya kok. Dia tetap nggak mau yang satu, tapi yang satu diam aja karena yang satu ini udah dinginan capek. Akhirnya aku masuk lagi tuh. Terus aku bilang sama Mbak Nina, Mbak itu bocok aja suruh masuk, dinginan tuh yang satu, kasihan. Akhirnya si Mbak Nina ini keluar dia bilang tuh, Mbak ayo Mbak masuk, gak apa-apa sini sama aku, temennya tuh kasihan. Akhirnya dia mau dibujuk sama Mbak Nina ini mau. Nah ketika dia udah masuk dia langsung segera nutup. Ternyata dia melihat ramai banget di puncak. Puncak tuh ramai banget. Ya cuma kayak pendaki biasa, penampilannya sih enggak, cuman dia gayanya itu seperti pendaki. Dia duduk seperti menikmatin lah, Nah di sisi itu ada bakar-bakaran. Kan aneh, apa kok ada bakar-bakaran di gunung ini, kan nggak boleh. Nah ternyata setelah dilihat detail, bakar itu lari. Dia lari. Bakar-bakaran. Iya, dia lari ke bawah. Cepet banget. Ternyata itu sosok kemamang. Sosok kemamang. Bola api itu. Iya. Hanya tutup cepat langsung. Nah, udah sekitar jam 5 kita keluar lagi tuh. Kita foto-foto menikmati pemandangan. Aku duduk tuh sama Mbak Nina. Nah, dia melihat memang di puncak tuh ramai banget. Padahal pendaki cuma, kalau nggak salah berapa tenda. Kita naik aja cuma papasan sama dua cewek ini tadi, cuma ini. Jadi mungkin ini pendaki yang dari basecamp lain. Nah ini ketika mau subuh ini makhluk itu ramai banget. Nah dia itu ketika cahaya muncul dia langsung lenyap, ya hilang. Ya si Mbak Nina ini heran, baru kali itu melihat pemandangan sebagus itu katanya. Sebagus itu tiba-tiba hilang. Wah. Akhirnya kita foto-foto, terus paginya kita masak-masak, aku tidur dulu. Jam 9 kira-kiranya kita turun, kita turun. Nah di perjalanan turun ini karena aku mikirnya siang, jadi aku di depan terus. Aku terakhir bareng sama Mbak Nina ini itu di pos 3, bawah pos 3. Si bertiga ini masih bareng, tapi aku duluan. Aku udah capek banget. Aku lari terus sampai pos 2, aku pesan makan, minum. Terus akhirnya aku nungguin mereka yang di belakang. Nggak ada juga, udah 1 jam. Aku turun lagi tuh ke basecamp buat bersih-bersih langsung aja. Nah ternyata si Arul sama Fahmi juga nggak sabar, dia lari duluan karena mikirnya mungkin ya udahlah mana dia kuat gitu, cuma turun gitu, tasnya juga dibawain. Terus Mbak Nadia ini ceritanya, Mbak Nina ini ceritanya itu emang aman, cuma gangguan-gangguan paling suara atau bayangan-bayangan biasa, karena tetap jika di hutan kan pasti tetap ada. Nah dia turun tuh sampai di sebelum pos 3 yang tadi malam ada makhluk itu, ternyata udah nggak ada, udah hilang, udah pergi kemana nggak tahu. Jadi turun ternyata di pos 1, bawah pos 1 itu kan ada seperti warung gitu kan. Nah di situ itu dia duduk sendirian, itu ada anak-anak yang narik celana dia tarik, dia jatuh, dia duduk. Nah,
gitu, ini siapa, anak siapa. Nah ternyata ada kakek-kakek dari belakang, ada kakeknya tiba-tiba datang. Dia ketika jatuh itu dia narik tongkat si kakek ini, dia ketarik tongkatnya. Ketika dia noleh itu kakeknya itu senyum, tapi senyum sinis gitu, kayak senyum jahat gitu loh. Jadi dia takut, dia lari bawa tongkat si kakek ini. Balinanya? Iya, dia lari terus akhirnya belum jauh lah, sekitar 30 meter 20 meter, dia bingung loh, kok bawa tongkat siapa. Dia noleh ke belakang, oh tongkat kakek tadi. Dia balik. Nah ada tukang ojek di atas, di pos 1 kan ada tukang ojek itu. Dia bilang sama Mbak Nina ini, Mbak ada apa? Ya mungkin karena tukang ojek ini tahu mungkin. Enggak Pak, apa ada yang jatuh tadi. Akhirnya dia balik ke kakek itu tadi, karena dia nggak bisa jalan tanpa tongkat itu. Ini kakeknya kakek makhluk loh ya, bukan manusia kakeknya. Dia balikin tuh tongkatnya, kayak sepurane yo tongkatnya wis tak gawane aku. Terus udah dibalikin tuh, tukang ojek ini bilang lagi, Mbak ngapain di situ? Mungkin karena tahu jadi tanya gitu. Enggak Pak, ini ada yang jatuh tadi. Dia sambil nyari-nyari apa kayak di bawah. Setelah dia balik ini nih, dia lari cepet banget. Nah dia tuh nggak berani noleh. Ketika dia noleh ke samping, kakek ini udah di sampingnya, dia nututin sambil lari gitu. Astaga, dia kaget setengah mati, dia jatuh lagi. Akhirnya kakek ini senyum lagi, dibangunin, dia senyum lagi. Senyumnya masih sama, sinis. Jadi kesannya tuh malah jadi takut gitu loh. Padahal niat kakek itu baik. Kakek ini mengarahkan tongkatnya ke ada bapak-bapak itu mau cari rumput, entah itu mau cari rambut atau setelah cari rumput. Dia menunjukkan ke dia, si kakek ini ke Mbak Nina. Nah, Mbak Nina ini masih bingung. Akhirnya nggak tahu kenapa kakek ini tiba-tiba nengok ke belakang. Dia nunjuk lagi dengan tongkatnya itu. Dia nunjuk ke belakang. Ternyata di pos 1 itu, nah Mbak Nina kan ikut juga nengok ke belakang. Di pos 1 itu ada makhluk besar itu lagi, yang hitam. Iya, yang tadi malam. Dia di situ, dia tinggi banget. Emang nggak kelihatan full, tapi dia kan tinggi banget gitu kan. Cuma kelihatan taringnya, pokoknya setengah badan ke atas. Taring sama matanya merah. Mbak Nina ini yakin itu makhluk tadi malam. Tapi kalau siang itu nggak sedetail waktu malam tadi. Dia samar-samar seperti apa? Seperti asap hitam, kumpalan hitam gitu aja. Tapi apa mukanya masih kelihatan. Nah, jadi di situ tahu Mbak Nina ini tahu kenapa kakek ini apa ngedekat gitu. Fungsinya paling menolong dari si makhluk itu tadi. Nah, akhirnya di situ Mbak Nina berterima kasih dan kakek itu menghilang. Ya udah tahu Mbak Nina kalau ini bukan manusia, jadi ya udahlah. Nah, si bapak yang tadi dituduh sama kakek itu, dia bilang sama mbaknya, Mbak mau turun sekalian aja yuk sama aku, untuk antar ke base camp. Aku mau turun juga, mamaku dekat musola. Akhirnya Mbak Nina dia udah capek, akhirnya dia mau dibawa muter-muter dulu karena medannya susah. Dia dibawa muter dulu. Akhirnya singkat cerita sampai di base camp. Sampai di base camp kita bersih-bersih, sekitar habis duhur kita makan dulu lah segala macam, kita rapi-rapi balikin sewakan di situ. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Kita pulang sama-sama, tapi walaupun arahnya beda, dia ke Semarang, aku ke Banyumas ini. Akhirnya dia pulang. Nah di perjalanan pulang ini dia melihat Fahmi di base camp. Dia melihat Fahmi, kok dia diikutin cewek yang tadi malam, yang dia apa yang gandolin kakinya terus gitu. Nah dia diikutin, enggak ditempelin tapi dia diikutin terus si Fahmi ini. Nah
ketika kita udah pulang, udah keluar dari base camp, ceritanya itu motornya itu tiba-tiba ngeblok, nggak tahu kenapa. Iya, si makhluk ini masih ngikutin, terbang dan ngikutin terus sampai sebelum kejadian itu dia dalam hati Mbak Nina ini bilang, iki setan opo ganggu terus. Saya bilang gitu, lah kok tiba-tiba remnya blok. Si Fahmi panik, Mbak ini gimana Mbak, remnya blok. Akhirnya Fahmi ini dia melihat batu ini ditabrak isu daripada jatuh ke jurang. Akhirnya dia tabrakin ke batu, untungnya nggak apa-apa, emang nggak apa-apa. Terus dilihat lagi si cewek ini muter-muter, dia sambil ketawa seperti dia senang ada kejadian itu. Terus setelah dia udah baik-baik aja, ditolong sama warga sekitar, dia lanjutin lagi. Nah si cewek ini nemplok di stang. Nah dia duduk ngadep Fahmi, dia dipeluk. Bayangkan, iya dia dipeluk. Nah apa si Mbak Nini ini cuma bilang dalam hati, astagfirullahaladzim kok gini gitu. Dia juga nggak bisa ngusir gitu, kecuali kalau di badan dia. Ya udah akhirnya lanjutin lagi tuh di perjalanan. Apa si motor ini berat banget, sampai manjat sedikit didorong, manjat sedikit didorong. Rasanya tuh berat banget, rasanya motor itu kata si Fahmi itu berat banget. Nah si cewek ini masih di situ. Fahmi bilang sama Mbak Nina, Mbak kok awakku pegel banget. Mbak Nina cuma jawab mengalihkan perhatiannya, ya paling kesel apa terus mancat gini kayak. Fahmi cuma diam ya udah. Terus akhirnya baik-baik aja sampai Semarang. Dia nganterin Mbak Nina, terus si Fahmi pulang ke rumah masing-masing. Nah sampai di rumah ini si bocah ini ada kejadian lucu sebelumnya. Ketika Mbak Nina turun mau naik bapak-bapak ini tadi, Mbak Nina itu melihat 3 bocah ini duduk di genteng base camp. Dibilang ngapain di situ, nungguin kamu Mbak. Udah ini udah balik, turun jangan di situ, nggak sopan. Walaupun nggak ada yang lihat ya. Akhirnya si bocah ini pulang duluan, kita pulang. Nah ketika udah sampai Semarang, si bocah udah sampai di rumah, udah jelas mereka makhluk seperti itu. Akhirnya dia suruh bocah itu tadi berdelapan, yang mau paling cuma yang 3 itu tadi, yang 3 itu yang mau lagi disuruh namanya apa, namanya aku pernah dikasih tahu aku lupa. Intinya 3 bocah ini disuruh buat nganterin si Fahmi, dipantau terus. Dia nganterin sampai rumah. Nah pinternya bocah ini 3 ini, dia itu yang 2 ngejebak si makhluk cewek itu tadi, yang 1 mengajak dia. Jadi ketika udah sampai rumah masih cewek sih masih ngikutin Fahmi, dia diajak sama 1. Nah ketika dia diajak ngajak si cewek itu tadi, yang 2 ini udah bikin jebakan, nggak tahu bentuknya seperti apa. Intinya dia bikin jebakan supaya jangan ke Fahmi lagi gitu. Singkat cerita udah pergi semuanya, udah kejebak si cewek itu tadi. Akhirnya dia pulang ke Mbak Nina, dia laporan, udah Mbak udah aman, si Fahmi udah baik-baik aja kok. Nah di hari berikutnya kita akan ada pertemuan Mapala, itu pertemuan rutin biasa. Nah setelah pertemuan ini kita berkumpul tuh, aku, Fahmi, sama 1 lagi, ada teman 1 lagi yang dia masih nongkrong di situ. Cuman yang 1 ini kan dia bodo amat, nggak tahu pendakian kemarin kita seperti apa. Dia bodo amat. Dia tanya tuh Mbak Lina sama Fahmi, kamu gimana di rumah, apa sampai rumah gimana? Ya udah nggak apa-apa Mbak, baik-baik aja kok. Oh ya syukur. Emang kenapa Mbak? Nggak apa-apa, karena Fahmi ini belum tahu, jadi Mbak Nina ini cuman nggak apa-apa. Nah
akhirnya tuh selesai tuh, udah selesai ceritanya. Nah ketika kita yang dipertanyakan sama aku ke Mbak Nina, kenapa yang ditempelin cuma Mbak Nina, kenapa? Mbak Nina cuma nggak bisa jawab. Mereka itu sebenarnya banyak banget, tapi cuma ngikutin kita aja, ngikutin kami bertiga, aku harus sama Fahmi, cuma ngikutin aja, cuma memantau, mengawasi, cara istilahnya menyambut kita lah, cuma gitu aja. Cuman ya si Mbak Nina aja yang apa, selalu aja gitu. Akhirnya udah